Seringkali kita sebagai guru yang bertugas di daerah, minim akses internet dan sarana prasarana, bahkan jauh dari perkotaan, menjadikan hal ini sebagai alasan dan malas untuk mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Sehingga kita sering menyamaratakan siswa dalam memberikan sumber dan proses pembelajaran. Untuk itu pentingnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk menunjukkan bahwa setiap anak itu memiliki keistimewaan dan perlu penanganan khusus. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan akan terus bermakna bagi peserta didik. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pada mata pelajaran IPA kelas 7, materi pencemaran lingkungan. Materi ini adalah salah satu materi yang cukup mudah dipelajari, namun seringkali siswa mengalami miskonsepsi pada materi ini. Apalagi untuk siswa-siswa yang berada di daerah pulau yang sulit akses internet dan mengakibatkan sulitnya akses informasi yang diterima oleh peserta didik. Berikut ini penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan di SMP Negeri 65 Maluku Tengah tentang peneliti cilik semua bisa. Biasanya sebelum memulai pembelajaran saya melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Tujuan asesmen ini dilaksanakan adalah untuk memetakan kemampuan peserta didik di kelas secara cepat, mengetahui siswa yang sudah paham, agak paham, dan siapa saja yang belum paham, serta bagaimana minat dan bakat peserta didik. Dengan demikian, kita dapat merancang dan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Sebelum memulai pembelajaran, selalu saya lakukan yang namanya ice breaking. Ice breaking ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa. Setelah itu, saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran dengan menayangkan sebuah tayangan video di mana video ini bertujuan untuk menarik pemahaman siswa tentang materi yang akan diajarkan. Selain itu, saya juga membagi siswa ke dalam kelompok sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik secara merata pada semua kelompok dan akan diberikan lembar kerja yang berisi permasalahan yang akan dipecahkan oleh peserta didik dengan sebuah proyek sains. Perhatian ke depan. Jadi Anda akan membuat sebuah proyek yang sudah saya siapkan. Jadi berandai-andai Anda adalah seorang peneliti. Jadi ada peneliti, ada orang yang suka dengan seni. Jadi sesuai dengan minat dan bakat Anda. Jadi Anda akan melakukan proyek yang menyenangkan. Selama pembelajaran juga, siswa saya berikan sumber belajar yang telah saya masukkan ke Chromebook yang tersedia di sekolah, di mana sumber belajar itu mengedepankan gaya belajar anak berupa video, podcast, hard copy berita-berita terkait materi dan proyek sains yang akan dilakukan oleh peserta didik. Juga Chromebook tersebut bisa digunakan oleh peserta didik untuk mendesain proyek yang akan mereka lakukan. Saya juga tidak lupa untuk selalu mengarahkan kelompok-kelompok yang memang mengalami kesulitan dalam proses merencanakan dan mendesain proyek sains mereka, sehingga mereka dapat dengan lancar melakukan proses proyek mereka dengan baik dan dengan tepat. Situasi sebagai ahli dalam teknologi lingkungan ada diminta untuk menangani sebuah kasus terkait pencemaran air yang sudah tidak bisa digunakan untuk sehari-hari sehingga mengakibatkan penyakit kulit dan hepatitis. Anda diminta untuk membuat sebuah alat penjara air. Desain proyek kami seperti gambar di depan. Kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi dan kesimpulan dengan menggunakan teknik permainan, di mana semua anak akan terlibat untuk menjawab setiap pertanyaan. Ini memungkinkan anak-anak yang sering malu di kelas menjadi berani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan materi yang dipelajari dengan menggunakan teknik permainan. Di akhir pembelajaran, saya mengajak siswa untuk
bersama-sama berdiskusi terkait dengan proyek mereka dan mengingatkan mereka untuk selalu memberikan perkembangan terhadap proyek-proyek yang mereka lakukan di rumah di luar jam pembelajaran sekolah. Sebelum mengakhiri kelas, saya biasanya meminta feedback dari peserta didik terkait dengan proses pembelajaran di hari tersebut. Dengan memberikan umpan balik tersebut menjadi acuan bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Berikut ini adalah hasil proyek peserta didik yang dilakukan di rumah. Selain itu, saya juga memberikan reward bagi peserta didik yang aktif dalam kelas dengan menggunakan card rewards untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Guru memang bukanlah satu-satunya sumber belajar. Namun sebagai fasilitator yang baik, kita harus bisa memfasilitasi setiap kebutuhan siswa dalam mendapatkan pembelajaran yang layak dan bermakna. Karena semua anak istimewa. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak Ibu Guru untuk semua tetap optimis dan semangat walau dalam keadaan yang terbatas dengan memanfaatkan setiap potensi yang ada. Salam Merdeka Belajar.